Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Maris Indra. Inilah fakta mengejutkan dari Sang Jenderal TNI Purnawirawan Pramono Edy Wibowo yang tidak banyak orang tahu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un telah berpulang ke rahmatullah salah satu putra terbaik bangsa Indonesia, yaitu Jenderal TNI Purnawirawan Pramono Edy Wibowo pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Cimacan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Beliau meninggal dunia di usia 65 tahun karena serangan jantung dan dimakamkan di samping makam kakak kandungnya, Ibu Ani Yudhoyono, Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan. Beliau adalah Kepala Staf Angkatan Darat ke-27, menjabat sejak 30 Juni 2011 sampai dengan 20 Mei 2013, menggantikan Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko yang saat itu naik menjadi Panglima TNI. Kemudian setelah pensiun dari TNI, beliau aktif di partai politik dan menjadi Kepala BPOKK Partai Demokrat. Jenderal TNI Pramono menikah dengan Kiki Gayatri Supono dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu Patri Astuti Dewi Anggrain dan Dewanto Edy Wibowo. Fakta yang pertama, Jenderal Bintang 4 ini adalah adik kandung dari Ibu Ani Yudhoyono, putra keempat dari 7 bersaudara, keturunan Jenderal Istimewa TNI Purnawirawan Sarwo Edy Wibowo. Beliau lahir di Magelang, Jawa Tengah pada tanggal 5 Mei 1955. Beliau adalah lulusan Akademi Militer tahun 1980. Karir militer Pramono Edy terbilang moncer. Beliau selalu mendapat posisi jabatan strategis sebelum menjadi kasat di tubuh TNI Angkatan Darat. Karir beliau dimulai dari menjadi Komandan 1 di Kopassus, pernah menjadi ajudan Presiden Megawati, dan kemudian menjadi Danjen Kopassus, serta pernah menjadi Pangdam 3 Siliwangi sampai dengan Panglima Kostrat. Fakta yang kedua, dikutip dari nasionalkompas.com dan Instagram dari Ibu Ani Yudhoyono dengan judul "Kita Kehilangan Prajurit Terbaik Bangsa Ini". Menurut Presiden SBY, beliau adalah sosok yang profesional dan berpengalaman selama bertugas di TNI. Dengan kata lain, beliau lebih mencintai tanah air ini ketimbang dirinya sendiri. Fakta yang ketiga, Pramono Edy adalah jenderal inspirasi dan sederhana. Dilansir dari bpon.co dengan judul "Pramono Edy Wibowo menjadi inspirasi bagi TNI Angkatan Darat". Seperti yang dikatakan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa bahwa Jenderal TNI Purnawirawan Pramono Edy Wibowo telah menginspirasi seluruh generasi penerus TNI Angkatan Darat. Kemudian Andika mengenang Pramono Edy adalah seorang sosok yang sederhana, apa adanya, dan bukan tipe pejabat yang ingin dilayani. Menurut Jenderal Andika, beliau ini orang yang sangat sederhana, kemauannya tidak banyak. Maksudnya, kemauan untuk dilayani sama sekali tidak ada, sehingga justru kami di sekitarnya malu sendiri kadang-kadang. Saya berpikir masih ada pimpinan kami yang ternyata hidup seperti halnya masyarakat biasa, apalagi pada saat beliau tidak berpakaian dinas. Wah, itu benar-benar sesuatu yang membuat kami sendiri terkaget-kaget, katanya. Dikutip dari laman Republika, pernah 2 kali penulis satu pesawat dengan Pak Edy Pramono, waktu itu dari Makassar dan Balikpapan menuju Jakarta. Sifat beliau mengikuti jejak sang ayahnya, Sarwo Edy. Beliau tidak duduk di kursi bisnis, melainkan di kursi ekonomi. Saat ditanya, mengapa Bapak tidak duduk di kursi kelas bisnis? Pak Edy menjawab, saya rakyat biasa.
dan saya merasa nyaman dengan kondisi begini. Untuk apa buang-buang uang, kata Pak Edi bersahaja dalam pesawat. Fakta yang keempat, sebelum berpulang ke Rahmatullah, ternyata Jenderal Pramono Edi Wibowo sudah berpamitan dengan orang-orang terdekatnya. Dalam unggahannya di laman Facebook, Agus Harimurti Yudhoyono juga mengungkapkan bahwa pada tanggal 1 Juni 2020 ketika ada doa bersama 1 tahun berpulangnya Ibu Ani Yudhoyono, Pak Edi datang ke rumah kami di Cikeas. Lalu saat berpamitan, beliau mengatakan kepada saya, "Gus, mohon maaf ya." "Oh, mohon maaf ya." Saat itu saya berpikir, karena masih suasana lebaran, almarhum menyampaikan hal itu, hal yang biasa. Saya tidak berpikir lain. Kemudian tadi malam, Danjen Kopassus Maijen TNI Inyoman Cantiasa bercerita bahwa tanggal 2 Juni 2020, Pak Edi datang ke Mako Kopassus. Beliau berapa kali minta maaf, karena jarang main ke Kopassus. Ketika tadi malam, tanggal 13 Juni, beliau berpulang ke Sang Maha Pencipta. Barulah kami tersadar, beliau sedang pamitan kepada kami. Tepat 3 hari yang lalu, saya bermimpi bertemu Ibu Ani dan beliau menangis hingga saya terperanjat dan terbangun. Saya membaca surat Al-Fatihah untuk beliau. Kemudian AHY mengatakan almarhum adalah salah satu orang yang menginspirasi saya setelah kakek Sarto Edi dan Presiden SBY. Semasa hidupnya adalah sosok yang dikenal sebagai pribadi yang sangat supel, teguh dalam prinsip, dan sangat dekat dengan keluarga. Kami sangat kehilangan, tulis AHY dalam postingannya malam tadi. Semoga beliau husnul khotimah, segala amal ibadah dan pengabdian beliau diterima, diberikan tempat yang terbaik sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat tinggal, Jenderal. Kita kehilangan salah satu prajurit terbaik, salah satu putra terbaik bangsa, Jenderal TNI Pramono Edi Wibowo. Saya tahu dia adalah prajurit sejati, prajurit profesional, tegak lurus untuk bangsa dan negaranya. Menghabiskan waktunya di Satuan Baret Merah, kenyang mengemban tugas di medan laga untuk Sang Merah Putih. Sebelum memimpin Kodam Siliwangi, memimpin Kostrad, dan akhirnya menjadi Kasat. Saya pribadi dan keluarga tentu sangat berduka. Ini tahun-tahun yang berat setelah tahun lalu saya ditinggal oleh almarhumah istri tercinta. Setelah itu ibunda saya sendiri, dan sekarang adik kandung Ibu Ani. Selamat jalan adikku, istirahatlah dengan tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Pantau terus ya channel ini. Saya Doni Maris Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.